Baik, jadi ini diskusi makin menarik dari segala sisi pandangan hukum terkait dengan polemik ini, dan kita perlu melihat secara utuh, kita perlu melihat secara mendalam terkait dengan proses penegakan hukum di Polda Nusa Tenggara Timur, karena ini informasi yang belum begitu terbuka terkait dengan SKB ini ya. Termasuk ini korban sendiri merasa kaget, dan korban akan menjelaskan terkait dengan kedudukan SKB itu sendiri, bagaimana penerapannya. Jadi baik, baik. Jadi saya kira saya tambahkan sedikit yang seperti yang tadi yang Bung Renal katakan tadi. Ketika kita mengacu pada suatu prinsip dasar dalam hukum dengan asas lex posteriori derogat legi priori tadi, bahwa hukum yang kemudian mengesampingkan hukum yang terdahulu, ini kan aneh hari ini. Ini satu peristiwa yang aneh. Bahkan Undang-Undang ITE terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sudah mulai diberlakukan sejak Februari 2024. Dan dengan sendirinya SKB ini kan menafsirkan, bahkan di dalam SKB dia menafsirkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang terdahulunya sebelumnya. Ya. Secara substansi pasal berbeda, bahkan ancamannya juga berbeda. Di dalam SKB kan dia menafsirkan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1. Sanksi untuk pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE terdahulu itu 4 tahun. 4 tahun. Sedangkan Undang-Undang ITE terbaru itu cuma 2 tahun. Hanya sayang, sejak Februari 2024 sampai dengan detik ini, Polda NTT masih menggunakan undang-undang yang kita ya dalam tanda kutip expire lah. Sudah kadaluarsa. Masa masyarakat NTT yang mau mencari keadilan di Polda disodorkan suatu peraturan yang sudah kadaluarsa. Sedangkan pasal 27 ayat 3 sudah dihapus atau sudah diganti dengan pasal 27A. Kenapa patokan dan tafsiran terhadap pasal 27 ayat 3 masih menggunakan SKB? Ini yang kemudian rancu. Dan itu kembali lagi akan berdampak pada kita masyarakat yang coba mencari keadilan di Polda NTT. Ini yang menjadi harapan kita bersama, bagaimana. Dan kemudian kerancuan satu lagi. Sekarang pertanyaan, ketika SKB masih menjadi patokan dan tolak ukur baik di kepolisian maupun kejaksaan, lalu kita mau pergi mengadukan SKB ini di mana? Kita mau laporkan SKB ini, atau kita mau perjuang, atau kita mau gugat ini SKB, kita mau larinya kemana? Karena SKB kan bukan satu peraturan perundang-undangan, tidak mungkin kita bawa dia ke MA. Ya, betul. Tidak mungkin kita bawa dia ke Mahkamah Agung. Ini kan menarik. Begini, ketika SKB dia berdiri secara absolut tanpa bisa kita melakukan gugatan terhadap SKB, lantas SKB dijadikan patokan dan pedoman dalam menjalankan penegakan terhadap hukum pidana. Lantas bagaimana kita punya apa? Berarti kita punya nasib, tidak bisa kita menggugat SKB ini. Jalannya buntu, kita menggugat SKB kemana? Ini kan rancu. Penegak hukum bukannya bertolak pada suatu regulasi atau suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi malah menggunakan SKB yang entah kekuatan hukumnya saja tidak ada. Menarik pemirsa, ini luar biasa penjelasan dari, bukan penjelasan, ini diskusi ringan. Dan ada satu pertanyaan menarik dari, mungkin ini pertanyaan terakhir sudah untuk Pak Aris, berkaitan dengan penjelasan dari yang terakhir tadi, bahwa bagaimana kita untuk membatalkan SKB sementara ruang-ruang tersebut tertutup. Nah, dari pandangan hukum sendiri, apakah boleh kita mengurus suatu tindak pidana dengan berdasarkan SKB bukan undang-undang? Ya, baik Pak Mel. Jadi ketika menangani suatu delik pidana itu tidak bisa menggunakan SKB atau peraturan di bawah itu.